Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami tentunya di Dialog Hai Balikan Ken. Seperti yang tadi kami informasikan, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui ada program dan inovasi baru apalagi dari Disduk Capil Buleleng untuk mengetahui kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dari adanya digitalisasi ini. Nah, untuk memperbincangkan lebih lanjut, pendengar, saat ini kami sudah bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja, Kadisduk Capil Kabupaten Buleleng, Bapak Made Juartawan SSTPMM. Ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Rizka. Terima kasih sudah hadir sebelumnya di Pro 1 RRI Singaraja di tengah kesibukannya begitu ya Pak ya. Nah, pendengar, Anda juga nanti bisa ikut bergabung. Kami undang atensi Anda untuk bisa bertanya, kemudian juga bisa menyampaikan opini atau mungkin Anda mempunyai pertanyaan terkait dengan administrasi kependudukan. Silakan kami undang atensi Anda di 0362 24644 serta di 081 1399 9790. Baik, Pak Kadis, ini kan masyarakat terus dimanjakan dengan adanya inovasi baru ya dari digitalisasi. Kalau tidak salah kemarin Disduk Capil juga sudah meluncurkan Aku Online. Nah, inovasi baru ini apakah memang bersinggungan dengan Aku Online, dan apa yang harus masyarakat tahu tentang inovasi baru dari Disduk Capil Kabupaten Buleleng? Silakan Pak Kadis. Baik, terima kasih. Sebelumnya juga saya menyapa masyarakat pendengar Pro RRI Singaraja ya. Pro 1 RRI. Pro 1 RRI Singaraja. Yeah. Jadi selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, dan salam sehat selalu ya untuk kita sekalian. Jadi terima kasih untuk RRI Singaraja sudah mengundang kami untuk bisa mensosialisasikan terkait program kami yang mana sudah disebutkan tadi untuk mempermudah pelayanan masyarakat khususnya di Kabupaten Buleleng. Kami kemarin hari Jumat itu merilis ataupun melaunching inovasi pelayanan kepada masyarakat. Jadi pelayanan yang kita launching atau inovasi yang kita launching ini berkaitan dengan pelayanan yang khususnya ada 3, yaitu akte lahir melalui balita, yaitu bayi lahir berakta, kemudian ada akte perkawinan yang kita namai nyaksi. Nyaksi itulah menyerahkan akte kawin saat menikah. Kemudian yang terakhir akte kematian, yaitu melalui akte kematian saat masih berduka. Kenapa poin ini menjadi penting? Ya, karena kami mengetahui masyarakat khususnya di Buleleng itu masih banyak yang belum memiliki akte kelahiran bagi anaknya. Kemudian belum banyak memiliki akte perkawinan yang sudah terikat perkawinan. Kemudian yang paling banyak adalah belum banyak mengurus akte kematian, karena ini jarang diurus oleh masyarakat. Dan sebetulnya inovasi ini sudah ada sebelum kami di Dinas Dukcapil, tetapi dilakukan secara langsung, dalam artian secara pengiriman berkasnya secara manual. Nah, dengan adanya Aku Online ini, jadi ini semua berkas permohonan diajukan secara online. Jadi pertanyaannya, apa bedanya dengan yang sudah berjalan di Aku Online, kan begitu ya? Yang membedakan adalah untuk akte kelahiran, jadi untuk bidan dan rumah sakit yang sudah kerjasama dengan kita itu dapat mengajukan secara online, dia jalurnya khusus, sehingga begitu ada permohonan dari bidan, kita akan proses. Harapannya ketika persalinan itu biasanya 2/3 hari itu sudah selesai. Itu bayi yang lahir kemudian pulang itu sudah membawa akte kelahiran. Kemudian yang akte kawin. Nah, ini biasanya kan setelah menikah baru diurus. Kadang-kadang lupa karena kesibukan daripada pasangan tersebut, tahun depannya baru diurus. Tapi ini harapannya ini kami dengan Pak Mekal, dengan Pak Lurah, itu pengajuannya bisa diajukan
H-1 atau hari sebelumnya. Sehingga pada saat hari H itu ketika Pak Mekel atau Pak Lurah diundang untuk nyaksi, sekaligus menyerahkan akte kawinnya. Iya. Nah, akte kawin ini kan tidak akte kawin saja, di sini ada KK, ada KTP yang sudah diperbarui. Terus kemudian yang terakhirlah kematian. Iya. Yang mana akte kematian adalah akte yang paling jarang diurus oleh masyarakat. Melalui jalur ini juga Pak Mekel atau Pak Lurah itu kami minta bantuan untuk menyerahkan akte kematian saat masih berduka gitu. Jadi harapannya sebelum yang meninggal ini mungkin secara Hindu diupacarai di Sitre gitu kan. Pada saat Pak Mekel mungkin mendelokan gitu, dia bawa akte kematiannya. Atau saat Pak Lurah menghadiri, demikian juga ada masyarakat yang Muslim biasanya meninggal kan pada hari itu juga. Harapannya sebelum dikubur ke kuburan itu akte kematiannya diserahkan. Nah ini poin pentingnya adalah kami bekerja sama dengan desa, dengan kelurahan. Kemudian untuk akte lahir bekerja sama dengan bidan atau fasilitas kesehatan. Gitu. Kemudian kalau di akun online yang sebelumnya itu sama juga bekerja sama dengan desa dan kelurahan, cuma reguler dia. Gitu. Di sini tanda kutip ada prioritas. Kemudian yang kedua ada peran serta aktif dari desa dan kelurahan pada saat mengajukan permohonan maupun pada saat penyerahan. Gitu. Jadi kalau dulu ada orang menikah atau pasangan menikah, yang menyerahkanlah kami. Tentu kami tidak bisa menghadiri semua pernikahan yang kalau di Hindu itu kan bersamaan biasanya kan dewasanya. Kemudian juga sama akte kematian juga kami tidak mungkin hadir ke semua keluarga yang anggota keluarganya meninggal. Ini peran serta teman-teman di desa dan kelurahan inilah yang penting. Ya, gitu. Jadi pelayanan itu hanya ditunggu gitu oleh masyarakat dah didatangi. Tapi dengan catatan tetap berkas-berkasnya itu yang memenuhi atau mengisi adalah masyarakat sendiri atau yang meninggal keluarganya itu sendiri seperti itu. Kalau untuk balita itu dengan surat keterangan bidan dan permohonan sudah cukup. Jadi nggak perlu lagi ke desa untuk meminta surat keterangan dari desa. Karena bidan yang memproses kelahiran ataupun pasal rumah sakit itu udah boleh. Sudah terbit akte kelahiran. Ya, baik, berarti memang bisa dikatakan dengan adanya 3 inovasi ini sangat mempermudah ya Pak ya. Ada balita, kemudian nyaksi dan juga aksame begitu. Nah, kalau tadi disampaikan bahwa kalau persyaratannya lengkap, ya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nah, di mana masyarakat bisa mengetahui persyaratan dari memproses balita, nyaksi dan juga aksame ini, Pak Kadis, silakan. Karena ini kita permohonannya melalui lembaga. Pertama melalui desa atau kelurahan, kedua melalui paskes atau bidan, itu yang artinya para perangkat desa, kelurahan sudah paham. Jadi persyaratan seperti formulir, kemudian surat-surat itu bisa diakses di desa. Kemudian yang di rumah sakit juga sama, itu sudah ada di masing-masing rumah sakit maupun di bidan. Jadi mereka sudah, karena ini kemarin baru 7 yang kerjasama dengan kita. Mudah-mudahan bidan-bidan yang lain itu semakin terdorong untuk bisa membantu kami dalam hal pelayanan ini. Ya, baik. Berarti ada beberapa bidan yang sudah bekerja sama begitu. Jika belum bekerja sama, diurus langsung oleh orang tua, apakah juga bisa mengakses balita nih ke? Ini balita hanya bisa diakses kalau sudah ada kerjasamanya. Kalau yang tidak ada kerjasamanya, otomatis nanti kan lewat akun online secara reguler ya. Ini kan memang kendalanya kita di Bali itu tidak semua orang tua sudah siap nama bayinya pada saat melahirkan. Itu. Mungkin itu yang menyebabkan ini kurang begitu maksimal jadinya. Karena biasanya kita di Bali setelah 12 hari atau setelah 3 bulanan baru memiliki nama yang pas gitu kan. Sehingga mereka mengajukannya, karena akun online itu kan bisa diajukan secara mandiri. Harapannya sebetulnya kalau masyarakat kita semua sadar, itu lebih bagus semua mengajukan secara mandiri. Karena dengan mandiri itu
masyarakat akan tahu prosesnya mudah, Ya. tidak mengeluarkan biaya, dan hasilnya pun nanti ke HP yang bersangkutan, di email yang bersangkutan. Jadi tidak perlu takut kehilangan berkas lagi. Gitu. Iya, berarti selain memang dikirim ke HP bersangkutan, secara fisik apakah kita bisa juga mencetaknya, Pak Kadis? Kalau yang kita dorong sekarang melalui Aku Online ini, harapannya kalau sudah mandiri biar dicetak oleh masyarakat. Karena kan kalau akte itu kan sama KK itu sudah kertas putih, sudah tanda tangan elektronik ya, barcode ya, jadi tidak mungkin dipalsu. Jadi ini secara kami itu di Dukcapil sudah berkurang untuk kewajiban kami mencetak dokumen tersebut. Kalaupun kami cetak hanya untuk arsip secara fisik ya. Dan kami juga sekarang mendorong arsip secara digital semua. Jadi ini salah satu kita memasuki era digital, masyarakat dengan KTP digital kan juga. Di sana sudah ada KK, sudah ada KTP, sekarang sudah ada akte kelahiran dalam satu aplikasi. Ini juga kedepannya ketika masyarakat semua sudah mendownload KTP digital ini sudah semakin mempermudah lagi. Ya, gitu. Ini kan semua upaya-upaya ini adalah bagaimana agar masyarakat itu dengan berbagai kemampuan, ya, ada yang paham teknologi, ada yang tidak, ada yang memiliki perangkat yang support, ada yang tidak, seperti itu. Jadi belum kita bisa seragamkan. Kalau melalui KTP digital atau yang disebut identitas kependudukan digital, itu juga sudah bisa proses permohonan secara langsung gitu. Cuman ya memang di kami baru 4% masyarakat Buleleng yang sudah punya IKD. Oke. Sisanya berarti belum ya, Pak ya? Belum. Dikurangin 4%. Baik, berarti masih PR-nya masih banyak ya, masih Pak banyak, ya? Ya, ini kendalanya apa ya, Pak? Kira-kira masyarakat lebih masif untuk ke masyarakat, digitalisasi ini sepertinya memang perlu PR lagi begitu ya. Kira-kira mandeknya di mana begitu, Pak Kadis? Jadi begini, setiap kita berbicara digitalisasi ya gitu ya, berarti kita harus memikirkan perangkat. Nah, masyarakat kita tidak semua memiliki perangkat yang support terhadap hal tersebut. Sehingga kalau Buleleng sebetulnya sangat bagus digitalisasi. Kenapa? Jadi dengan jarak yang cukup jauh ya dari kota, anggap desa Tembok, kemudian desa Sumber Kelampok atau desa Tambakan, itu kan semua topografinya jauh dan berliku-liku ya. Perlu waktu kurang lebih 1 jam untuk transportasi. Jadi pimpinan juga sudah memahami itu. Masyarakat kalau datang ke Dukcapil minimal berbekal untuk beli makan, beli BBM itu paling kecil sekali udah 50.000 kan. Itu sekali makan. Jadi kalau memang bisa diakses secara digital kan tidak perlu keluar biaya. Mungkin yang sudah ada kan paket. Internetnya kan sudah mereka pegang gitu. Nah, kendalanya seperti yang tadi saya sampaikan, masyarakat kita banyak yang tidak support perangkatnya itu ya. Ataupun ada yang bawa perangkat yang support cuma mengoperasionalkannya yang ini. Sehingga peran teman-teman di desa dan kelurahan ini menjadi sangat penting bagi kami. Itu jadi untuk mengakomodir masyarakat yang belum bisa mengoperasionalkan perangkatnya seperti itu. Sejauh ini bagaimana Pak peran dari teman-teman di tingkat desa dan kelurahan untuk mensukseskan transformasi digital, terutama di Dukcapil Kabupaten Buleleng? Peran desa dan kelurahan sangat bagus. Ya. Jadi masyarakat juga sekarang sudah sangat mengapresiasi pelayanan Adminduk ya, yang mana ada beberapa desa yang sudah sangat prima dalam pelayanannya. Artinya Pak Mekelnya mengantarkan langsung ke rumah yang sudah jadi dokumennya. Itu ada beberapa desa kami apresiasi sekali. Ini kan kalau yang inovasi yang 2 Aksame sama Nyaksi ini kan sama juga kan. Jadi Pak Mekel menyaksikan orang nikah tuh lengkap membawa akte kawinnya, kemudian membawa kakaknya. Ini kan sangat bagus, masyarakat merasa sangat dilayani ya.
Tapi dengan catatan permohonan dipenuhi dulu kan gitu. Sama juga akte kematian. Tiba-tiba Pak Mekal mendelokan tapi membawa akte kematiannya, gitu kan. Tapi kalau sebelumnya mungkin itu nggak penting gitu kan, akte kematian. Padahal akte kematian itu sangat penting dalam hal administrasi kependudukan, ya. Contoh sekarang pemilu itu masih banyak masyarakat kita yang sudah meninggal, masih terdata di data kependudukan, otomatis dia kan menjadi masuk di daftar pemilih juga nanti 2024. Dan itu udah kita bersihkan bersama dengan KPU. Dengan catatan itu desa mengeluarkan surat keterangan meninggal. Itu permohonan dari keluarganya juga gitu. Gitu. Baik, berarti memang kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan ini juga yang perlu dimasifkan ya Pak. Betul, ya. Agar memang kita semua tahu bahwa penting sekali untuk tertib administrasi tersebut. Nah, kalau tadi ada balita, kemudian yang sudah dijelaskan harus ada kerjasama dulu begitu ya Pak. Betul. Nah, kalau untuk nyaksi dan juga aksame ini sendiri, teknisnya apakah sama dengan balita begitu? Harus ada setidaknya ada MOU lah dari pihak desa dan kelurahan agar nanti tidak ada lagi alasan wah kita tidak tahu nih ada inovasi ini dari pihak dinas misalnya seperti itu. Pak Kadis bagaimana? Baik, terima kasih. Jadi untuk desa dan kelurahan itu 148 desa kelurahan di Kabupaten Buleleng itu sudah kerjasama dengan kita, Mbak. Dan ini diawali di akun online. Dengan akun online kerjasama ini semua desa bisa melayani. Tidak ada alasan untuk tidak bisa melayani. Nah, memang selama ini ya saya sampaikan tadi ada yang desa sangat support, ada kelurahan, ada juga yang belum. Artinya mungkin di tingkat desa kelurahan itu ada kendala-kendala mungkin kesibukan dan sebagainya. Dan ini tugas kami bersama dengan desa dan kelurahan untuk bersama-sama bisa membangun sebuah kerjasama yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti itu. Karena masyarakat itu kan paling dekat datang ke desanya, atau datang ke kelurahannya seperti itu. Sama dengan kemarin kami pada saat launching inovasi, kami juga menyerahkan menempatkan printer KIA itu di kecamatan. Dulu kan KTP hanya boleh dicetak di beberapa kecamatan, keterbatasan alat. Dukungan oleh Bapak Bupati dengan Pak Sekda itu semua sudah kita tempatkan printer cetak KTP. Jadi semua kecamatan sudah bisa cetak KTP. Sekarang jadi mulai bulan Juli tanggal 3 Juli itu kita harapkan semua kecamatan sudah bisa cetak KIA-nya. Jadi masyarakat tidak perlu lagi datang ke Dukcapil rame-rame untuk mohon cetak KIA atau KTP. Itu cukup dengan di kecamatan. Jadi semangatnya sama, bagaimana agar masyarakat itu dekat pelayanannya. Dari sekian banyak ada desa dan kelurahan, Pak Kadis, kalau di petakan begitu, desa mana yang paling support terkait dengan berbagai inovasi dari Disdukcapil, dan desa mana nih yang memang mungkin supportnya perlu lagi digalakkan begitu dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan lainnya, Pak Kadis? Jadi kami melihat beberapa desa, terutama yang di lokasinya jauh, itu sangat support. Beberapa desa seperti Kekeran, kemudian ada Tinge-Tinge dari Gerogak, kemudian ada desa Git-Git yang Sukasade, desa Tembok yang di Tejekulu itu semua support. Yang kurang supportnya malah teman-teman di kelurahan di wilayah kota. Karena mungkin teman-teman di kelurahan ini kami pahami keterbatasan personil dengan kesibukan yang luar biasa ya. Jadi di kelurahan itu kan tidak hanya admin pelayanannya kan banyak pelayanan. Keterbatasan personil, kemudian masyarakat juga melihat jarak tempat tinggal ke Dukcapil masih dekat, tidak terlalu jauh dengan kelurahan. Rata-rata yang hadir banyak itu masyarakat yang dari kelurahan di wilayah kota. Nah tentu ini kami pahami ya, karena kami tetap memberikan pelayanan walaupun datang langsung ke Dukcapil. Tetapi harapan kami tujuannya sekali kan yang jaraknya jauh itu cukup datang ke desanya. Ya,
Tapi kalau kelurahan yang lain sendiri dengan Sukesade saya kira udah bagus. Nah, tentu nih melalui kesempatan yang baik ini saya selalu menyampaikan kepada kepada masyarakat. Ya. Ya. Baik, sebelum disampaikan Pak, kita Ya. tahan sebentar. Oh iya, oke. Kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung di 24644. Sudah ada yang ikut beratensi. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Made, nggih. Eh, Ya, silakan Pak Made. saya sedang bingung Pak ya. Tempo hari saya mau membuka rekening di Bank Mandiri. Tidak bisa karena kakak saya namanya itu nama ayah. Harusnya nama ibu gitu katanya. Padahal kakak itu kan buatan Dukcapil nih tahun 2018. Pak. Saya datang ke Dukcapil sudah ngambil gitu saya. Terus tanya ke BRI bisa nggak terima transfer dari? Oh bisa saja Pak. Akhirnya kayaknya ini konen kurus Pak. Yang benar nadinya biasanya kan harusnya keduanya Pak Bapak, Ibu kan halo Pak. Kalau tidak ditegur oleh di bank itu, oh ini ada bapak saya aja. Nama ibu saya tidak ada. Saya kan jadi bingung. Ya. Cukup Baik. sekian aja, Bapak Nasimar ya. Baik, terima kasih ya Pak Made. Santi Om. Baik, Pak Made sudah ikut bergabung di 24644 tentunya terkait dengan kebingungan dan juga pertanyaan tentunya. Dan ini juga menjadi salah satu kesempatan yang baik ya pendengar, karena bakal langsung ditanggapi oleh narasumber kita. Ada Pak Made Juartawan SSTPMM selaku Kadis Dukcapil Kabupaten Buleleng. Nah, silakan untuk Anda yang lain yang ingin bergabung juga, kami nantikan atensi Anda di 24644 dan juga di 081 1399 9790. Mungkin Anda mempunyai pertanyaan ataupun ada hal-hal terkait dengan transformasi digital yang memang perlu Anda ketahui terkait untuk pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Buleleng. Kita sapa kembali pendengar di 24644 di belakang Pak Made Ribe. Selamat siang RRI. Selamat pagi. Oh, pagi ya, silakan Pak Nyoman Sudarsana, silakan Pak. Nggih. Ya, baik Pak Nyoman, sebelumnya Selamat untuk pagi. volume radionya diperkecil sedikit Pak Nyoman. Nggih. Nggih, silakan Pak. Selamat pagi Pak Made Juartawan dari Selamat pagi Pak Nyoman. Kadis Dukcapil Buleleng. Terima kasih atas informasinya terkait dengan transformasi digital. Ini sangat bagus sekali, di mana inovasi-inovasi dari Dukcapil sudah banyak dilakukan, sudah banyak membantu masyarakat. Di sini ada yang kami tanyakan terkait dengan akte kematian, di mana sekarang ini sudah tidak digunakan lagi keterangan kematian atau keterangan lahir, di mana di sini kami dalam melaksanakan pembuatan akte itu diperlukan data-data yang akurat, di mana data-data tersebut kami sangat kesulitan karena orang tua kami kan sudah meninggal cukup lama sehingga kesulitan data. Pertanyaan kami, apa yang harus kita lakukan untuk mengurus akte kematian orang tua kami agar dapat diperlancar dan dapat diselesaikan oleh tugas-tugas di Dukcapil. Sekian aja kami sampaikan, mudah-mudahan dapat dijawab dengan baik dan dapat dimengerti oleh masyarakat. Baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana. Iya, Pak Nyoman Sudarsana sudah ikut bergabung di Bakti Seraga. Ini terkait dengan mengurus akte kematian yang sudah sangat lama. Ini apakah memang bisa diurus atau tidak ya untuk saat ini? Di belakang Pak Nyoman Sudarsana, silakan untuk Anda yang akan bergabung kembali. Kami undang atensi Anda ya. Ada pertanyaan apa terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan untuk transformasi digital dengan berbagai inovasi baru yang diluncurkan oleh Disdukcapil Kabupaten Buleleng? Pendengar, Anda bisa ikut bergabung. Kami nantikan atensi Anda di 0362 2444 serta di 081 139999790.
kami nantikan atensi Anda, atau mungkin Anda juga mempunyai pertanyaan, terutama nih untuk Anda yang saat ini akan melakukan pemilihan jelang pemilu mungkin ya, ada beberapa administrasi yang ingin Anda tanyakan. Silakan kami undang atensi Anda juga di 081 1399 9790 di via WhatsApp, dan juga di 0362 24644. Masih bersama dengan narasumber kami, ada Bapak Kadis Dukcapil Kabupaten Buleleng, Bapak Made Juartawan SSTPMM. Baik, sebelum kita tanggapi kedua penelpon kita, dan juga tadi ada yang terputus yang ingin disampaikan oleh Pak Kadis, kita akan rehat sejenak dulu Pak Kadis ya, dengan satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Rin, duluan ya. Mau apel nih. Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran. Hah? Apa lagi? Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo? Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok. Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan. Smart and friendly. New RRI Playgo. New RRI Playgo. Aplikasi super platform. New digital platform. And business model. Download now at Google Play Store and Apple Store. New RRI Playgo. New RRI Playgo. New RRI Playgo. Smart and friendly. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi terkait dengan inovasi baru di Dukcapil Buleleng, permudah layanan kependudukan. Masih dalam dialog Hai Balik Ken bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja, Bapak Kadis Dukcapil Kabupaten Buleleng, Bapak Made Juartawan SSTPMM. Baik, tadi juga sudah disapa ya, kita sudah menyapa dua penelpon kita. Kita tanggapi dulu ya Pak ya, sebelum nanti kita lanjut lagi. Ada Pak Made Ribe di Delot Beken yang bertanya terkait dengan kakak. Nah, kakak ini apakah memang diperlukan ibu kandung atau ayah dan ibu? Silakan Bapak. Terima kasih Pak Made Ribe. Ada pertanyaan nih Pak Made Ribe, semoga sehat selalu. Jadi untuk kakak itu memang harusnya dilengkapi. Ya. Baik nama ayah maupun nama ibu. Jadi di beberapa bank itu sekarang yang kakaknya belum tercantum nama ibunya itu ditolak pelayanannya. Jadi harapannya ini sama seperti saya sampaikan tadi, kadang-kadang masyarakat punya kakak nggak pernah dicek ya. Yeah. Sebaiknya memang dicek. Kakak kemarin dari guru-guru itu banyak yang pelayanannya mendadak, kan harus dikasih waktu sedikit untuk mengurus itu, karena banyak ternyata juga yang belum memiliki nama ibu kandung. Ya. Ini menjadi penting karena mungkin sinkronis data ya antara data tersebut dengan, biasa kalau kita di bank itu kan menyebutkan nama ibu kandung seperti itu sebagai salah satu dipakai bank untuk mengidentifikasi kan. Jadi penting sekali untuk mengurus kakaknya itu diupdate dengan mengisi nama ibu dan bapaknya, walaupun sudah meninggal, gitu. Itu tidak ada hubungan. Jadi kadang kan udah meninggal apa perlu diisi kan gitu. Sebetulnya tetap diisi. Jadi nama bapaknya, nama ibunya. Oke, walaupun sudah meninggal tapi tetap harus diisi begitu ya Pak ya. Nah,
Baik, kemudian tadi ada Pak Nyoman Sudarsana juga di Bakti Seraga juga yang menyampaikan pertanyaan terkait dengan administrasi kependudukan nih ke. Silakan Bapak tanggapannya. Kemudian Pak Nyoman yang Bakti Seraga, ya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk Pak Nyoman dan juga mungkin masyarakat yang lain sering juga ke kami bagaimana mengurus akte kematian orangnya yang sudah meninggal lama. Kemudian yang lebih ini lagi di database tidak ada. Ya. Nah ini menjadi kesulitan bagi kami juga untuk menerbitkan akte kematian karena biasanya kalau sudah ada database, NIK-nya ada. Jadi berani kami pertanggungjawabkan. Sedangkan yang dimohon banyak ini adalah yang lahirnya tidak diketahui, sudah lama meninggalnya juga kurang. Kalaupun tahu meninggalnya mungkin ininya melahirnya belum diketahui. Nah, biasanya pertama kami minta kelengkapan akte lahir karena di akte lahir ada nama orang tuanya. Kalau itu orang tuanya kan, jadi nama ayah atau ibunya yang meninggal, kan gitu. Kalau tidak ada di database. Kalaupun tidak ada sama sekali, kalau ijazah biasanya kami pakai pedoman hanya ada nama ayahnya saja, ibunya tidak ada. Nah, bagaimana? Ini adalah hubungannya biasanya kakeknya bapaknya nggak punya akte lahir kan gitu. Bagaimana? Sama sekali di database nggak ada, kemudian di akte juga nggak tercantum. Untuk yang persoalan seperti ini, kami memberikan permohonan itu ditambah dengan silsilah. Silsilah itu kan dibuat oleh yang bersangkutan, diketahui oleh desa, kemudian juga diketahui oleh Pak Camat. Ya, dengan dasar itu ya kita cantumkan, kita buatkan akte kematiannya seperti itu. Yang penting dari desa juga membuat surat keterangan meninggal, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, namanya siapa. Gitu. Jadi ada sinkronisasi antara surat keterangan meninggal dengan silsilah tersebut. Ya, nah itu yang perlu diketahui juga oleh masyarakat ya Pak ya. Memang persyaratannya mungkin berbeda daripada yang sekarang masih ada dan masih memerlukan administrasi, tapi sinkronisasi ini juga penting dengan adanya silsilah itu. Begitu ya. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Seraga yang sudah ikut bergabung di 24644. Untuk Anda yang lain, silakan, kami masih undang atensi Anda ya, bertanya terkait dengan administrasi kependudukan yang mungkin saat ini masih ada beberapa hal yang terkendala begitu di pikiran Anda, atau mungkin Anda juga masih terhambat dalam mengurus administrasi baik di tingkat desa ataupun kecamatan, dan mungkin juga masih memerlukan penjelasan nih gitu ya. Jadi pada sesati jalan mendingan langsung ditanyakan saja di dialog Hai Balikan Ken saat ini. Kita juga masih akan membahas terkait dengan bagaimana inovasi baru yang terus diluncurkan oleh Disdukcapil Buleleng yang mempermudah layanan kependudukan. Dalam dialog Hai Balikan Ken pagi ini bersama dengan Bapak narasumber, ada Bapak Kadis Dukcapil Kabupaten Buleleng, Bapak Made Juartawan SSTPMM. Nah, tadi sempat terputus Pak yang disampaikan apa yang sebenarnya menjadi penting dan harus masyarakat tahu terkait dengan melakukan berbagai tahapan untuk penyelesaian administrasi kependudukan, terutama untuk transformasi digital ini. Silakan Pak. Baik. Jadi ini yang selalu kita tekankan pada setiap kesempatan gitu kan. Karena sampai hari ini juga sering saya dengar masyarakat itu ada yang berbayar, membayar, mengeluarkan anggaran, ada biaya gitu kan, untuk mengurus adminduk. Jadi kami merancang ataupun meluncing inovasi digital ini, harapannya masyarakat itu bisa langsung mengurus sendiri. Kalau mengurus kepada orang lain pasti akan dikenakan biaya. Tapi biaya itu bukan ke kami gitu ya. Jadi kalau ada masyarakat dimintai biaya, harus berpikir dulu. Karena kenapa? Tidak ada yang dikenai biaya. Ngurus akte, semua KTP, adminduk itu tidak ada yang berbayar. Sudah berubah zamannya ya. Nah ini kalau ada yang berbayar harus dipertanyakan. Itu kan. Nah ini masyarakat agar penting gitu, tolong mengurus administrasi kependudukannya secara langsung. Kami sudah sangat permudah.
bisa lewat handphone, ya, Android, bisa datang ke kantor desa atau kelurahan, juga bisa datang ke kantor camat, karena ada petugas kami di masing-masing kecamatan untuk bisa mengonlinekan permohonannya. Apabila mungkin di desa mungkin sibuk gitu ya. Jadi kami sudah berikan pilihan-pilihan kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu tidak menggunakan pihak ketiga di luar yang ada saya sebutkan tadi. Dan saya juga mengimbau agar perangkat desa dan juga di kelurahan ini tidak memberatkan masyarakat. Tolong dibantu dengan sebaik-baiknya tanpa pembayaran. Seperti itu. Karena kalau kita dengan mudah ini tidak perlu ada biaya lagi ke Singaraja atau ke kantor Dukcapil kan, sehingga tidak perlu ada biaya-biaya yang lain. Jadi cukup diajukan lewat online, nanti hasilnya kan diambil di desa juga, di kelurahan. Tetapi kalau yang lewat Android itu bisa langsung dikirim ke email yang bersangkutan. Seperti itu. Iya. Baik, dan ini juga masyarakat harus tahu tanpa ada biaya spesial pun ya Pak ya? Iya, tanpa ada pembayaran apapun seperti itu. Oke, baik. Tapi kalau memang seandainya juga nanti masih menemukan adanya yang melakukan pembayaran ini, berarti di luar dari dinas begitu ya Pak? Iya, tolong juga agar disampaikan kepada kami siapa itu sebetulnya. Karena kadang-kadang ini yang mengurus orang dalam. Kami selalu menjadi alasan gitu loh. Kambing hitam ya Pak? Padahal kami bukan kambingnya gitu. Kenapa selalu dibilang ada orang dalam? Saya berupaya sekali di intern kami itu mengawasi sepenuhnya dan selalu mengingatkan staf kami untuk tidak mencoba-coba untuk seperti itu ya. Apalagi menerima pembayaran dari masyarakat. Dan saya perkenankan bekerja sama dengan calo ya. Karena kita sudah bekerja sama dengan Pak Mekel, dengan Pak Lurah. Jadi dengan itu harapannya calo-calo ini tidak bisa mencari nafkah lagi di sini seperti itu. Oke, baik, dan langkah antisipasi juga terus dilakukan ya Pak ya. Jadi kita juga sebagai masyarakat harus cerdas, karena memang berkali-kali juga Pak Kadis sudah menyampaikan bahwa memang untuk pelayanan administrasi saat ini sudah tidak ada pungli lagi. Tidak ada dipungut biaya spesial pun begitu ya. Silakan untuk Anda yang akan bergabung kembali, kami masih nantikan atensi Anda di 24644 ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan WhatsApp di WhatsApp program 1 RRI Singaraja. Ada selamat pagi untuk Ibu Reni yang ingin bertanya juga terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan. Saya ingin bertanya untuk anak saya yang saat ini berpindah kakaknya. Nah, ini apakah nanti setelah setahun bisa dikembalikan kakaknya ke kakak keluarga saya atau tidak ya Pak ya? Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Reni untuk pertanyaannya ya. Nah, ini bagaimana Pak terkait dengan pindah kakak nih ke? Baik, terima kasih Bu Reni atas pertanyaannya. Jadi untuk pindah kakak itu sebetulnya kan ada permohonan dari ibu kan, dari yang bersangkutan atau orang tuanya atau dari salah satu pihak yang ada di kakak tersebut. Pertanyaan kalau apakah bisa dipindah gitu kan? Ya tentu ajukan permohonan lagi untuk memindahkannya seperti itu. Ada jangka waktu tertentu tidak Pak? Tidak ada. Tidak ada aturan yang menjelaskan waktu tertentu untuk perpindahan itu. Biasanya kan, mohon maaf, dengan adanya sistem zonasi ini kan banyak yang mengajukan permohonan kepada kami. Ya kan ada permohonannya kami layani. Jadi sepanjang itu ada dilengkapi permohonan pindahnya, kemudian alamat yang dituju. Kadang-kadang setelah itu mereka kembalikan ke keluarga. Ya tentu ada permohonan lagi. Dasarnya tetap seperti itu. Bukan kami yang memindahkan kemudian kami kembalikan. Iya, baik, berarti memang permohonannya harus ada dulu begitu ya Pak ya. Selalu didasari permohonan seperti itu. Ibu Reni, terima kasih ya. Jadi kalau memang ingin dipindahkan kembali ke kakak keluarganya, harus dibuatkan dulu permohonan ke Disdukcapil ya, agar administrasinya bisa diproses. Terima kasih untuk Ibu Reni atas pertanyaannya. Kemudian ada Ibu Luh Nyoman Atrini yang ada di Sambangan ingin bertanya. Selamat pagi Pak Kadis. Izin untuk melaporkan apa yang saya lihat itu di mana ya Pak? Untuk layanan online-nya apakah ada atau tidak? Nah, bagaimana jika di pihak desa itu yang melakukan
perlambatan, apakah kita bisa mengurusnya sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih loh Ibu Nyoman Atrini ya. Terima kasih untuk atensinya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah ikut menghubungi kami di via WhatsApp ya. Mungkin jika ingin bertanya langsung di via telepon saja di 24644 ya. Di WhatsApp nanti kami akan bacakan pesannya satu persatu dan semoga nanti bisa ditanggapi ya. Baik, kita tanggapi dulu Pak dari Ibu Nyoman juga nih terkait dengan untuk layanan online-nya, untuk pengaduannya mungkin yang dimaksud ya Pak ya. Itu ada di mana Pak? Baik, Ibu Nyoman, di Sambangan ya? Iya. Ya, terima kasih Bu. Jadi kalau tidak salah saya tangkap, apabila ada desa yang tanda kutip melambatkan gitu ya, permohonan ini bagaimana? Apakah bisa diurus sendiri? Begitu? Bisa sekali. Jadi aku online ini kami saya sampaikan sebetulnya aku online ini lebih kepada bagaimana masyarakat bisa mengurus sendiri lewat handphonenya Ibu, tinggal download di Play Store. Yang penting Ibu HP-nya Android, kalau iPhone kami belum bisa gitu. Bisa Ibu urus sendiri, artinya lewat handphone bisa. Ibu download akun online di Play Store, kemudian Ibu di sana ada registernya mudah sekali. Kemudian setelah itu Ibu tinggal melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Nah, pokoknya permohonan itu bisa di-download, di print, ya gitu. Nah, memang ada persyaratan yang mengharuskan ke Pak Mekel gitu kan, surat keterangan itu wajib itu ke Pak Mekelnya. Setelah itu Ibu tinggal dipoto-foto dikirim ke kami. Jadi ini yang kami harapkan, bagaimana masyarakat mengurus sendiri. Jadi opsional ke desa itu sebetulnya kalau Ibu tidak memahami bagaimana mengoperasionalkan gadget itu kan, Android itu. Jadi itu opsional kedua sebetulnya di desa dan kelurahan. Itu harapannya sekali masyarakat Buleleng itu bisa secara online melalui HP-nya sendiri secara mandiri. Karena kenapa? Apa kelebihannya? Nanti hasilnya kan tidak perlu ngambil ke desa, tetapi langsung dikirim ke HP-nya Ibu melalui emailnya. Otomatis kan tersimpan di email yang bersangkutan. Jadi kapanpun Ibu perlukan tinggal membuka, dicetak. Kalau itu akte. Tapi kalau itu KTP ya tetap harus di kantor camat. Kalau itu KIA nanti harus tetap ke kantor camat, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Nyoman Atrini yang sudah ikut bergabung. Selamat pagi juga untuk Pak Ketut Purbe yang ingin bertanya. Selamat pagi, saya Pak Ketut Purbe dari Tejakula ingin bertanya, apakah semua masyarakat sekarang harus memiliki KTP yang bersifat bisa dibaca lewat handphone, maksudnya KTP digital begitu ya. Jika tidak memiliki, kira-kira dampaknya akan seperti apa dengan administrasi? Terima kasih Pak Purbe ya, di Tejakula sudah ikut bergabung. Nah silakan Pak Kadis bisa ditanggapi. Oke, terima kasih Pak Purbe. Jadi KTP digital ini penting ya. Kenapa penting? Karena saya sampaikan tadi KTP digital ini ke depan dan saat ini sudah bisa pelayanan. Kalau Bapak mau merubah KK, minta KK itu bisa. Dalam menu KTP digital itu bisa. Kemudian Bapak punya KTP secara digital. Jadi memang pertanyaannya kan ini udah bisa dipakai di bank belum? Memang bank belum. Karena belum memiliki mungkin belum terbiasa ya. Karena belum banyak, karena saya sampaikan tadi di Buleleng baru 4% masyarakat yang memiliki KTP digital. Kemudian kedua KK itu kan bisa dicek di KTP digital itu. Kemudian akte lahir, kemudian KIA kalau punya anak, sudah semua di sana. Belum lagi dokumen-dokumen lainnya yang dulu sempat terintegrasi karena maintenance jadi belum sedang perbaikan, belum bisa terlihat ya, kayak BPJS, kayak NPWP dan sebagainya. Jadi sangat penting. Kemudian kira-kira menjadi ini kalau tidak memiliki KTP digital kan dampaknya akan seperti apa? Tidak berdampak secara langsung sih. Tetap menggunakan KTP yang yang fisik ya. Dan itu tentu nanti tidak berpengaruh sebetulnya. Tapi kalau ke depannya Bapak saya sarankan sih untuk memiliki KTP digital. Karena ini penting bagi kita, bagi masyarakat itu sendiri. Karena arsipnya administrasi kependudukannya dalam satu aplikasi seperti itu. Apalagi Bapak bisa mengoperasionalkan itu, mengajukan pelayanan dari KTP digital itu bisa.
Gitu. Oke, baik. Jadi alangkah lebih baik diurus ya Pak ya. Ya. Karena tidak susah juga, karena saya sudah memiliki juga KTP digital, itu sangat mudah sekali. Bisa di-download, bisa diakses melalui gadget kita Ya. dimanapun kita berada. Betul. Ya. Baik, terima kasih Pak Purbo ya atas atensinya begitu yang sudah ikut bergabung, juga terima kasih. Namun sebelumnya kalau kita lihat juga untuk pelayanan digitalisasi ini Pak, baik sebelum kita lanjutkan kita sapa dulu pendengar terakhir kita di 24644. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi. Ya, silakan Pak Made. Maimun Pak ya, biasa Maimun. Iya, silakan Pak. KTP saya kan 2018 itu KTP-nya. Setelah istri saya meninggal, kan seumur hidup Pak ya. Seumur hidup ya. Ya. Tapi saya tidak bisa memakai itu yang pakai saya kayak sekarang. Sudah 3 kali saya diberikan HP yang kayak saya. Nggak bisa. Orang jarinya sudah kaku Baik. Pokoknya telunjuknya turun kayak kacingi milu ngetel turun. Baik. Karena umur saya baru 25 tahun Pak ya. Baik. Sulit juga. Penyiarnya tahu umur saya berapa? 75 Pak ya. Tinggal sulit lagi kayak kena. Kanggo jadul-jadul nih, api jadul ini Pak. Ya, baik. Baik, terima kasih. Kemanten Bapak, semua. Baik, terima kasih. Santi Om. Nah, kalau kemudahan bagi yang tidak memiliki gadget yang support kan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kadis ya, bisa langsung datang ke pihak desa ataupun bisa meminta pihak lain yang dipercaya untuk bisa melakukan registrasi dan lain-lain, tapi juga tetap harus memperhatikan keamanannya juga ya Pak ya. Silakan Bapak bisa ditanggapi bagaimana kelengkapannya. Oke, Bapak Made itu ya? Iya, Pak Made Jadi Ribak. Pak Made Ribak terkait dengan kondisi Bapak dan juga mungkin masyarakat lain yang sudah lansia memang tidak memungkinkan lagi untuk mengakses perangkat itu kan begitu ya. Ya, mungkin Bapak bisa itulah kami buka layanan itu di desa, di kelurahan. Harapannya untuk mengantisipasi itu. Gitu. Jadi opsional yang kedua adalah Bapak datang ke desa atau kelurahan. Kemudian kalau umpamanya di desa kelurahan sibuk atau mungkin lagi ada acara sehingga tidak terlayani dan segera bisa datang ke kantor camat seperti itu. Iya. Jadi opsional banyak sehingga tidak ada alasan untuk mengurus ke calo gitu loh. Nah, iya. Gitu. Baik, nah itu yang paling penting ya, tidak ada alasan dan tidak ada pembenaran lah untuk mengurusnya ke calo agar tidak lagi ada dusta di antara kita begitu ya. Betul, ya. Ya, tidak terasa juga waktu kita sudah hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk atensi Anda pendengar yang sudah ikut bergabung, yang juga sudah ikut bertanya juga terima kasih ya. Semoga nanti dengan adanya kemudahan-kemudahan layanan transformasi digital ini bisa membantu mempermudah Anda dalam mengurus administrasi kependudukan Anda. Apalagi jelang pemilu nih ya, administrasi harus semuanya beres agar kita bisa menggunakan hak pilih kita. Terakhir mungkin Pak Kadis, closing statement-nya, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng? Silakan. Mohon izin, jadi pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan 3 inovasi ini adalah bagaimana masyarakat itu mudah dalam pelayanan. Ya. Tanpa ribet, tanpa bayar ya. Kemudian ada pesan yang ingin sampaikan pada kesempatan ini, karena ini sempat saya koordinasi dengan Ibu Ketua Pengadilan, yang mana untuk yang mengurus perceraian ya, bagi pasangan yang sudah memiliki akte kawin itu wajib perceraiannya diselesaikan di pengadilan. Ya. Baru nanti terbit akte cerainya ya. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kalau dia belum memiliki akte kawin. Ya. Nah, ini tentu di pengadilan tidak diterima. Itu. Karena tujuan daripada putusan pengadilan kan untuk membatalkan akte kawin sebelumnya. Ya. Gitu. Terus kalau memang tidak ada akte kawin kan tidak ada yang dibatalkan oleh pengadilan. Bagaimana? Sebenarnya sudah ada solusi dengan SPTJM, jadi surat pertanggungjawaban mutlak dari yang bersangkutan suami istri itu membuat SPTJM itu kemudian disaksikan oleh dari desa maupun desa dinas maupun desa adat dan desa adat ya. Jadi dengan itu bisa terbit akte cerainya. Agar ada salah alamat, tidak memiliki akte kawin tetapi mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Ini pesan ini saya sampaikan karena Ibu Ketua sempat menyampaikan hal tersebut agar tidak salah posisi ya. Dengan adanya kebijakan daripada pemerintah dalam dari Kemendagri
bahwa dengan SPTJM bagi pasangan yang tidak memiliki akte kawin bisa mengurus akte cerainya gitu ya. Karena ini penting, terkendala untuk bisa menikah lagi kan harus ada akte cerai sebelumnya, seperti itu. Baik, Pak Kadis, terima kasih atas closing statement-nya dan juga atensinya. Kita harapkan semoga nanti masyarakat bisa lebih banyak lagi sadar akan pentingnya administrasi kependudukan ya Pak ya. Apalagi sekarang sudah dimudahkan, dimanjakan dengan kemudahan transformasi digital yang diluncurkan oleh beberapa inovasi baru dari Disduk Capil Kabupaten Buleleng. Semoga kita bisa memanfaatkan itu dengan baik. Akhirnya, terima kasih Pak Kadis untuk waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kami tunggu kehadirannya kembali begitu ya di RRI untuk bisa berbagi cerita lagi dan juga bisa berbagi inovasi baru lagi. Program-program lainnya dari Disduk Capil seperti apa ya Pak ya. Terima kasih Pak Kadis, salam sehat selalu. Kita tutup untuk terima kasih RRI ya. Iya, baik. Kita tutup dialog pada pagi hari ini dengan berbagai hal-hal yang positif tentunya. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rizka Desiandra, selamat pagi.